Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Stefani Swongso, ibu anak dua dengan segala kesibukannya. Apa kabarnya teman-teman bunda-bunda semuanya? Semoga selalu sehat-sehat saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Jadi di video kali ini kita akan melakukan food prep kembali ya kan. Memang dari kemarin video kita food prep dan food prep. Karena kita kan memang belanja mingguan, jadi setiap minggu itu pasti ada food prep dan food prep gitu. Jadi untuk belanjaan ini aku belanjanya nggak di pasar tradisional ya teman-teman, nggak di pasar yang biasa aku belanja itu. Aku belanja di pasar terkejut alias pasar kaget atau bahasa kerennya shock market ya kan. Karena shock adalah terkejut, market adalah pasar. Jadi shock market sama dengan pasar kaget gitu. Pokoknya terserah aja lah ya kan mau bilangnya gitu ya kan. Pasar kaget, pasar terkejut, shock market, yang penting itu pasar gitu ya kan. Jadi ini teman-teman bunda-bunda, apakah di tempat teman-teman dan bunda-bunda itu juga terdapat shock market alias pasar kaget ini ya kan. Pasar kaget ini tuh maksudnya tuh pasar yang bukanya tuh tiba-tiba gitu ya kan. Jadi dalam seminggu tuh cuma sehari gitu ya kan. Jadi kayak di tempat kakak aku ini, pasar kagetnya itu bukanya di hari Rabu gitu ya kan. Jadi itu bukanya cuma sore aja sebentar gitu ya kan. Antara jam 4 sampai jam 6 gitu. Siap maghrib tuh udah pada bubar lah itu pasarnya. Jadi pasarnya memang sesuai ya kan sama namanya gitu ya kan, pasar kaget gitu ya kan, terkaget-kaget gitu ya kan. Kenapa gitu ya kan? Karena tadi sebelumnya kita lewat gitu ya kan, siang hari belum ada pasarnya. Tiba-tiba pas sore kita lewat lagi di jalan nih, udah ada aja pasar di sini ya kan. Hebat kali memang gitu ya kan. Karena simsalabim abrakadabra gitu ya kan. Yang biasanya lampu ajaib digosok keluar Om Jin, ini keluarnya pasar kaget. Ajaib ya kan, tapi enggak lah, memang seperti itu. Pasar kaget itu memang adanya beberapa jam aja gitu. Jadi dia tuh cuman palingan 2 jam 3 jam terus udah tutup lagi gitu. Jadi ini sebenarnya itu belanjanya di hari Rabu sore, cuman aku baru food prepnya itu di Kamisnya gitu. Karena memang aku tuh ke rumah kakak aku dan pasar kagetnya itu di rumah kakak aku gitu ya kan. Jadi karena aku pulangnya malam dari sana, terus aku pikir ya udahlah besok aja di food prep karena udah lelah lah Hayati ya kan. Makanya aku masukkan kulkas aja semuanya. Jadi duit yang dikasih oleh suami tercinta dan tersayang yang gemoy aduhai kita itu ya kan, kita belanjakanlah ke sayur mayur dan benda-benda segala macamnya di pasar kaget itu. Cuman ya begitu ya kan, belanja kali ini memang tidak terlalu maksimal karena memang pasar kagetnya itu tidak terlalu semangat alias sepi gitu ya kan. Yang jualan sepi karena memang pas waktu mau pasar kaget itu harinya hujan gitu. Jadi mungkin karena itu juga orang itu juga tidak terlalu banyak yang jualan dan berbelanja. Karena memang biasanya kalau udah selesai hujan itu rasanya malas gitu ya kan mau keluar-keluar rumah. Karena kan udah becek, nggak ada ojek gitu ya kan. Dan juga hari itu pas juga harinya kita memilih 3 lelaki. Hah, kenapa 3 lelaki? Maksudnya itu mencoblos, memilih presiden gitu, calon presiden kan 3 lelaki dan 3 wakilnya gitu. Mungkin karena itulah ya kan pasar kagetnya itu tidak semangat dan tidak juga rame gitu ya kan. Dan yang jualan juga tidak terlalu ramai gitu. Tapi nggak apa-apa lah, namanya kita udah sampai sana, kalau nggak belanja itu ya kan rugi gitu ya kan. Udah jalan jauh-jauh, karena aku di jalan kaki, nggak jauh sih sebenarnya, nggak sampai lah sekilo gitu ya kan. Anggap aja olahraga jalan-jalan sore gitu. Nah untuk cabenya itu sengaja aku bagi 2 karena tadi aku pilihin yang mana yang masih bagus-bagus dan yang udah agak lembek-lembek gitu ya kan. Jadi aku pilihin, aku sisihkan gitu ya kan. Jadi yang bagus itu nanti agak terakhir dimasak, dan yang udah lembek-lembek itu nanti duluan dimasak gitu supaya dia tidak bertambah busuk gitu. Sayang ya kan kalau dibuang-buang karena memang dia masih layak untuk dimasak. Jadi kita sebagai emak-emak ini berusaha untuk tidak membuang-buang makanan ya kan. Aku itu seperti itu ya teman-teman. Jadi makanya aku bilang kalau misalnya aku belanja itu di kulkas kadang tinggal jeruk nipis yang tergolek-golek gitu ya kan. Atau cuman tempe sebiji, itu pun kalau misalnya ada bersisa. Kalau enggak ya udahlah kosong melompong aja kulkas itu. Karena aku mengusahakan gitu ya kan supaya belanjaan yang seminggu itu tuh memang habis gitu ya kan. Sayang kalau dibuang-buang gitu ya kan. Pak suami itu lelah gitu, dia bekerja seharian panas, terik matahari, hujan kehujanan gitu ya kan. Demi mencari nafkah untuk anak istrinya yang menunggu di rumah ya kan dengan sabar gitu. Jadi kita harus tetap menghargai jerih payah yang dicari oleh suami kita untuk kita di rumah gitu. Seberapapun adanya, sedikit banyaknya itu harus disyukuri karena itulah rezeki yang sudah Allah atur untuk kita gitu. Betul? Betul. Oleh karena itu kita sebagai emak-emak yang ekonominya itu udah melebihi dari S1 ini ya kan, kita harus bisa mengatur keuangan ini gitu. Bagaimanakah belanja per minggunya itu bisa cukup sekian, bisa uang ini cukup 1 bulan, atau mungkin bisa lebih berlebih gitu ya kan untuk tabungan dan segala macam gitu. Makanya itu emak-emak ini itu udah lebih dari S1 gitu ya kan, S2, S3, es tontong, es kelapa muda dan segala macam. Segar tuh es kelapa muda. Ini tolong dimaafkan ya teman-teman bunda-bunda jika di dalam dubbingku ini masih terdengar juga suara. Ini lebih dari suara anak kecil ya kan. Karena ini memang di depan rumah itu anak-anak lagi bermain bola. Entahlah dia bermain bola dengan cara bagaimana tapi sampai teriak-teriak gitu nggak tahu gitu ya kan. Entah dia menjadi pemain bola sambil supporternya. Entah dia kayak mana segala macam. Pokoknya begitulah ya kan. Jadi mohon maaf sekali lagi ya. Nikmati saja. Yang penting suara ibu-ibu gemoy ini selalu terdengar nyaring.
Mari kita lanjutkan food prep kita lagi ya kan. Jangan kita tergoda atau teralihkan oleh suara-suara lain di luar sana gitu ya kan. Seperti suara-suara untuk calon-calon presiden kita. Jangan berdebat gara-gara itu. Karena siapapun yang menjadi presiden itu adalah sudah yang terbaik ya kan. Karena memang banyak yang memilih, berarti orang banyak lebih mensukai dia gitu. Dan jangan berkecil hati kalau misalnya calon presiden yang kita pilih itu tidak menang. Kita kan tidak tahu ke depannya bagaimana gitu. Kita doakan saja semoga ke depannya Indonesia ini semakin maju, semakin baik dipimpin oleh presiden yang baru kita. Amin ya robbal alamin. Sudah kemana-mana cerita kita ya kan, yang dari food prep sampai kita ke presiden yang kita bahas. Karena memang sekarang masih semarak-semaraknya tentang pemilu gitu ya kan. Gak apa-apa, sekali-sekali hiburan kesana kemari ngalor ngidul. Jadi memang alangkah baiknya setiap minggu itu belanja aku tidak pernah skip itu namanya sayur gitu ya kan. Walaupun cuma satu macam atau dua macam, seperti ini aku cuma membeli dua macam, yaitu labu siam dan juga bunga kol ya kan. Tapi di kulkas itu masih ada sayur yang kemarin yang masih tersisa, nanti akan aku bongkar gitu. Karena sudah sekian purnama aku rasa aku nggak mau makan terong ya kan teman-teman bunda-bunda. Jadi aku belilah terong, dan inilah dia penampakan terong 5.000 satu plastik ini gitu ya kan. Tapi memang terongnya kecil-kecil dan juga terongnya kurang bersemangat gitu ya kan. Mungkin dia kurang senam di minggu pagi pas CFD kemarin, aku juga nggak melihatnya gitu ya kan. Makanya terongnya nggak bugar-bugar, nggak sehat. Tapi udahlah nggak apa-apa gitu ya kan. Karena memang juga harganya 5.000 sekantong gitu. Walaupun memang ada sebagian yang busuk, tapi nggak apa-apa, kita ikhlaskan saja. Ya karena terongnya udah kita beli ya kan. Nggak mungkin kita cari abang tadi, bang ini terongnya udah jelek-jelek ini, udah busuk nih, kayak mana nih? Aku nggak mau pertanggung jawabannya gitu ya kan. Susah pula gitu ya kan. Jangan menyusahkan diri sendiri gitu. Ikhlaskan saja. Sebenarnya kemarin itu aku juga mau membuat video untuk belanja di pasar kagetnya. Aku ingin melihatkan pasar kaget itu bagaimana. Cuman karena itulah ya kan, pasar kagetnya ternyata itu sepi ya kan. Jadi aku udahlah nggak bersemangat. Terus tiba di sana aku baru setengah video, tiba-tiba baterai HP-nya mati, habis gitu ya kan. Ya udahlah, tambahlah nggak bersemangat. Hampir aja bad mood. Tapi karena mama ini adalah manusia yang paling ceria gitu ya kan, nggak ada bad mood ya kan. Karena udah belanja gitu kan. Stok di kulkas sudah penuh, kita nggak boleh bad mood. Lagian kalau kita bad mood siapa yang mau membujuk ya kan? Pak suami enggak. Pak suami itu nggak tipe-tipe yang membujuk gitu. Palingan nanti ditanyanya kenapa kok mukanya masam aja, ditekuk-tekuk, udah petak-petak mukanya. Enggak ada, kata kita. Ya udahlah, namanya suami tuh lurus-lurus tabung aja ya kan, diterimanya gitu ya kan. Karena memang kan suami manusia juga ya kan, nggak bah dukun. Kadang kita juga yang salah, suka kali kita memancing-mancing ya kan, menyuruh suami tuh peka lah, harus mengerti lah tanpa kita katakan. Kita kan manusia biasa gitu ya. Suami juga manusia biasa, mana bisa dia membaca gitu ya kan. Emang dia Roy Kiyoshi gitu bisa membaca pikiran orang ya kan, nggak mungkin gitu ya kan. Dia harus jadi Roy Kiyoshi, matanya disipit-sipitkan. Janganlah gitu, seram pula kalau suami kita kayak gitu ya kan. Udah, biarkanlah suami kita menjadi manusia seperti itulah dia yang kita temui sebelum-sebelumnya dan sampai kita udah menikah sekarang ini. Oke, lanjut lah ya kan. Jadi di video kali ini terlihat ya kan, aku membeli bawang kecil-kecil gitu ya kan, bawang merahnya. Padahal sebenarnya aku itu tuh kurang sabar untuk membuka bawang kecil-kecil ini gitu ya kan. Itu dikarenakan aku tidak menemukan bawang yang gemoy-gemoy, aduhai bulat-bulat seperti aku gitu ya kan. Aku cuma menemukan bawang kecil ini. Ya udahlah, aku pikir daripada aku besok ke pasar lagi cuma untuk membeli bawang, ya udah aku akhirnya mengalah demi membeli bawang kecil-kecil ini. Walaupun membukanya itu butuh kesabaran yang ekstra gitu ya kan, tapi nggak apa-apa gitu ya kan. Aku bisa, pasti bisa, karena kita emak-emak yang insya Allah selalu bisa. Amin. Tuh, semangat kan, semangat. Padahal aku membuka segini tuh rasanya udah lama kali kok enggak terbuka-buka semuanya. Ya udahlah, aku buka separuh aja, yang separuhnya aku simpan gitu ya kan, supaya lebih tahan gitu. Tapi karena harganya murah ya kan, jadi aku beli aja. Karena aku membeli ini tuh 9.000 itu setengah kilo gitu, dan kakak aku bilang beli aja gitu mumpung murah, karena memang bawang kemarin itu lumayan lagi mahal gitu ya kan. Terus juga karena nggak ada bawang besar, ya udahlah nggak apa-apa, nanti kita bukain dengan sabar dan telaten gitu. Walaupun kesabaran kita itu setipis tisu dibagi 4, tapi nggak apa-apa, kita bisa mengkondisikannya di saat-saat seperti ini ya kan. Apalagi kalau ada yang murah-murah ya kan, udahlah nggak apa-apa gitu ya kan, nggak apa-apa, demi murah-murah kita gaskan. Nah ini nih yang di kota-kota yang baru aku datangi lagi ini ya kan, ini tuh dari kulkas gitu kan, aku udah melihat-lihat dan mensurvei gitu kan, di dalam kulkas itu masih ada apa gitu, di survei kulkasnya gitu ya kan, kayak sensus penduduk gitu. Jadi setelah aku survei ternyata di kulkas itu ada teri kecil, masih ada tomat, masih ada tahu, terus ikan asin dan kol, dan juga itu ada sawi gitu ya kan. Jadi memang di minggu kemarin aku sebenarnya nggak ada menyetok teri dan juga sawi ini ya kan. Jadi itu tuh dibawain sama kakak ipar aku dari kakaknya suami gitu ya kan. Dia datang terus dibawainya aku sayur gitu. Tapi yang lainnya udah pada aku masak, dan tinggal sawi ini yang belum aku masak. Dan teri itu kemarin kakak aku yang kakak kandung aku itu main ke rumah. Mereka masak-masak di sini gitu ya kan.
Jadi mereka belilah teri itu sama kemarin masak sambal lado lah pokoknya gitu. Terinya masih sisa aja sedikit, jadinya ditinggal aja untuk aku di sini. Ya nggak apa-apa ya kan, alhamdulillah wa syukurillah gitu kita dapat gratisan ya kan. Selain mama-mama ini suka yang murah-murah, dia juga suka yang gratisan gitu ya kan. Jadi di food prep kali ini aku tidak membuat tempe tahu bumbu ya kan, tumen-tumenan. Tapi memang karena aku mau membuat tempe tahunya itu nanti untuk disambal dan juga untuk di mendoan gitu. Karena lagi pengen-pengennya aja gitu ya kan. Kita kan mengganti-ganti gitu biar nggak bosan gitu. Dan ini juga stok tahu aku sebenarnya udah habis, tapi kemarin karena kakak aku kesini dia beli tahu, ditinggalnya di rumah aku. Ini stok yang kemarin masih ada, terus aku tinggal ganti aja airnya supaya masih tahan lama gitu. Dan ternyata minggu kemarin itu aku beli kol dan masih sisa. Terus sekarang aku cuman buang-buangin tangkai batang-batang yang keras yang di tengahnya itu, karena memang itu tuh kalau misalnya dia basah gitu dia bakaran busuk dan menjalar ke yang lain-lainnya supaya tahan. Terus aku simpan lagi ini ya kan. Jadi kita satuin aja ke bunga kol tadi. Dan juga ini ada wortel setengah lagi gitu ya kan. Itu juga sisaan dari masak-masak kemarin yang dibawa kakak aku gitu. Jadi kita simpan di sini, entah nanti kita masak sayur sop atau sayur-sayur segala macam, pokoknya di sayur gitu ya kan bisa gitu. Ya pokoknya begitulah ya kan teman-teman, food prep kita itu ya tidak jauh-jauh dari sayur, bawang-bawang, ikan-ikan, protein lain-lainnya, ayam atau telur segala macamnya gitu. Di minggu ini juga aku nggak membeli telur lagi di pasar ya teman-teman, karena memang di rumah itu deket kedai dekat rumah, maksudnya itu harganya sama. Jadi ya udahlah nggak usah beli karena memang dekat rumah aja bisa gitu dibeli di sini gitu. Jadi untuk awal-awal kita makan dulu protein ikan-ikanan kita itu dan kita habiskan dulu. Nanti kalau terakhir-terakhir kalau misalnya nggak ada lagi proteinnya baru kita beli telur. Karena memang telur itu adalah makanan satset gitu ya kan. Makanan juga dimana di saat kita tidak memiliki protein kita bisa menggoreng telur. Jadi memang telur itu adalah makanan yang simple, tapi memang dia tuh dibutuhkan gitu ya kan. Sebenarnya memang di rumah itu harus ada stok telur gitu ya kan. Cuman karena memang di kedai ini dekat gitu ya, jadi nggak apa-apa kalau nggak di stok. Palingan nanti aku beli entah 5 untuk stok aja. Entah mungkin Abang Lutfi lagi pengen makan telur atau pas suami lagi pengen masak ceplok telur atau dada telur, itu udah ada stoknya di kulkas. Tapi memang lebih praktisnya kalau misalnya di rumah itu ada stok telur karena biar lebih mudah gitu. Nah ini kita udah selesai food prepnya ya kan. Jadi sawi itu yang terakhir, inilah dia penampakan belanjaan kita. Dan juga sisa belanjaan yang di kulkas kita satuin gitu ya kan. Alhamdulillah ini insya Allah cukup untuk 1 minggu gitu ya kan. Walaupun memang untuk food prep kali ini tuh belanja kita tidak maksimal gitu, tidak powerful seperti Wonder Woman gitu ya kan. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah ini ada stok untuk 1 minggu ke depan gitu ya kan. Kalaupun kurang nanti ada kedai terdekat kita bisa membeli mie, telur dan teman-temannya. Karena food prep aku juga udah selesai, jadi sampai sini dulu aktivitas aku kali ini ya teman-teman bunda-bunda semuanya. Terima kasih untuk teman-teman dan bunda-bunda yang selalu menontonin video aku sampai akhir. Dan juga aku mohon maaf jika ada kata-kata aku yang salah dan kurang berkenan di hati bunda-bunda. Insya Allah kita bertemu di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.